Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat channel seputar satwa liar. Siapa kucing yang paling hebat dalam berburu mangsa? Kucing merupakan salah satu predator paling efektif di dunia. Kucing adalah karnivora yang membutuhkan asupan makanan berupa daging demi kelangsungan hidupnya. Untuk itu, para kucing harus berburu mangsa. Tapi bagi banyak kucing, sebagian besar pengejaran berakhir dengan kegagalan. Sementara pemburu yang lebih kecil, resiko kehilangan mangsa yang sudah diperoleh dengan susah payah karena ada predator lain yang merebutnya. Kucing di alam liar biasanya mengejar predator, yang berarti bahwa perburuan yang berhasil membutuhkan energi yang cukup besar. Dan sebagian besar kucing adalah pemburu soliter, jadi akan membuat perburuan menjadi lebih sulit. Tingkat keberhasilan ini memberitahu kita begitu banyak kondisi dan perubahan yang rumit terjadi dalam ekosistem tertentu. Ini dia 7 kucing paling mematikan berdasarkan tingkat keberhasilannya dalam berburu. Harimau adalah hewan yang kuat, tapi tingkat keberhasilan berburunya lumayan kecil. Berdasarkan pengamatan di Taman Nasional Kanha di India oleh ahli biologi dari Amerika Serikat, memperkirakan harimau hanya berhasil 5%. Sementara konservasionis harimau, Valt Mitapan, memperkirakan 10%. Harimau masih merupakan predator puncak dalam ekosistemnya. Predator yang lebih kecil biasanya harus tunduk pada populasi harimau setempat. Dan harimau cenderung mempertahankan wilayah yang luas, sehingga sumber mangsanya selalu tersedia. Harimau hanya perlu makan sekitar sekali dalam seminggu, dan jarang ada predator lain yang mencuri makanannya. Namun, untuk harimau Siberia mempunyai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dari saudaranya. Saat berburu rusa, persentase keberhasilannya mencapai 38%. Sementara saat berburu babi hutan mencapai 54%. Bagaimanapun, harimau hampir selalu menjadi kucing paling berbahaya di habitatnya. Puma adalah pelompat dan pelari yang baik. Puma membunuh dengan menempel pada mangsanya, dengan cakar depan dan kaki depan yang kuat. Kemudian menggigit tenggorokan atau tulang belakang mangsanya dengan gigi taringnya. Untuk mangsa yang lebih kecil, puma dapat menghancurkan tengkorak binatang itu. Selama musim panas, singa gunung membunuh lebih banyak rusa, elk, dan mus, dan membunuh lebih sedikit hewan pada musim dingin. Puma dewasa adalah pemangsa yang sangat efektif, membunuh pada tingkat yang lebih tinggi daripada sekawanan serigala di alam liar. Tingkat keberhasilan puma dalam berburu mencapai 20%. Meskipun tingkat keberhasilan puma yang lebih tinggi dan volume pembunuhan keseluruhan yang lebih banyak daripada serigala, tapi menjadi pemburu sukses tidak berarti mewakili puncak hierarki sosial dalam habitatnya. Singa menjadi pemangsa yang paling dominan di padang rumput Afrika. Singa hidup dalam pride dan lebih sering berburu bersama saudarinya. Saat berada dalam kelompok, singa bisa berburu mangsa apa saja, termasuk hewan darat terbesar. Tingkat keberhasilan singa saat berburu dalam kelompok mencapai 30%. Singa akan bekerja sama untuk menjatuhkan anggota kawanan yang paling lemah dan paling rentan. Ketika singa berburu sendiri, mereka biasanya menargetkan hewan sedang dengan tingkat keberhasilan sekitar 20%. Meskipun bukan pemburu paling sukses dalam keluarga kucing, tapi ini memperjelas bahwa tingkat keberhasilan bukan tolak ukur untuk mengidentifikasi spesies kucing yang paling berbahaya. Meskipun kucing telah lama menjinakkan dirinya sendiri, tapi para kucing tetap punya sifat alaminya sebagai pemburu. Mereka sangat efektif dalam berburu tikus dan hama lainnya di kawasan pemukiman.
Popularitas kucing sebagai hewan peliharaan telah berkembang di seluruh dunia. Tapi, penyebaran yang luar biasa itu juga memungkinkan mereka menjadi salah satu spesies invasif non-pribumi yang paling mematikan di dunia. Kucing liar bisa menghancurkan komunitas hewan pengerat dan burung dalam suatu wilayah. Tingkat keberhasilan kucing domestik dalam berburu mencapai 32%, atau hampir sepertiga perburuannya berhasil. Di Australia, kucing menjadi hewan yang mengancam keberadaan satwa liar karena setiap tahunnya kucing membunuh miliaran hewan sehingga mengakibatkan kepunahan. Beberapa saat setelah dilakukan genosida pada para kucing, Australia dilanda hama tikus yang membuat resah di bidang pertanian. Macan tutul melakukan adaptasi yang berbeda untuk menghindari agresi teritorial atau perburuan dari hewan lain. Mereka akan membawa mangsanya ke atas pohon, di mana mereka bisa makan dengan lebih tenang. Meskipun bukan kucing terbesar, leopard mempunyai tubuh yang kuat untuk membawa mangsanya ke atas pohon. Leopard adalah pemburu oportunistik yang biasanya menargetkan hewan berkuku seperti impala, rusa, ataupun warthog dan babi. Kadang, hewan ini berburu landak atau buaya kecil. Tingkat keberhasilan macan tutul dalam berburu sekitar 38% di Namibia bagian utara, dan hanya 14% di Kalahari. Kucing ini lebih suka menggunakan bulunya yang disamarkan untuk menyelinap mendekati mangsanya, kemudian membunuh mangsa dengan satu gigitan rahangnya. Hewan darat tercepat ini adalah pemburu yang sangat efisien. Cheetah mempunyai kemampuan untuk berakselerasi hanya dalam 3 detik. Cheetah tidak bisa melakukan pengejaran dalam waktu yang lama karena berlari dengan kecepatan tinggi membutuhkan energi yang banyak. Cheetah mempunyai tingkat keberhasilan yang tinggi saat berburu mangsa, yaitu mencapai 58%. Tapi, ancaman dari kucing besar atau pemangsa lainnya adalah demonstrasi bahwa menjadi pemburu sukses tidak berarti selalu bisa menjaga mangsanya. Untuk mencegah hasil perburuannya dicuri oleh pemangsa lain, cheetah cenderung berburu saat senja, fajar, ataupun siang hari. Hewan kecil ini adalah kucing paling sukses dalam hal berburu mangsa. Kucing berkaki hitam aktif di malam hari. Kucing ini menjadi pemangsa teratas bagi burung dan tikus dalam ekosistem savananya. Penglihatan dan pendengaran malamnya luar biasa untuk berburu secara eksklusif di bawah naungan kegelapan malam dan memanfaatkan tubuhnya yang kecil untuk menyelinap dengan hati-hati di rerumputan. Metabolisme yang cepat dari kucing ini membuatnya perlu makan hingga sepertiga berat tubuhnya untuk bertahan hidup. Tingkat keberhasilan kucing berkaki hitam dalam berburu yaitu 60%, lebih tinggi dari para kucing besar. Pengamatan seorang ilmuwan menunjukkan bahwa setiap 30 menit kucing ini melakukan upaya perburuan. Setiap malam, kucing berkaki hitam menghasilkan 10-14 perburuan yang berhasil. Itu dia 7 kucing terhebat berdasarkan keberhasilannya dalam berburu. Banyak faktor yang menentukan tingkat keberhasilannya. Apakah hewan yang diamati dalam keadaan segar bugar atau sudah tua? Bagaimana jika hewan itu cuma latihan dan tidak sungguh-sungguh untuk berburu mangsa? Apakah kehadiran pengamat di lokasi mempengaruhi konsentrasi pemangsa ataupun mangsanya? Apakah pemasangan alat dokumentasi menyebabkan hewan itu tidak nyaman? Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.